Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat anugerah dan kebaikan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan layakan kami sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Kau sudah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kudus dan baik itu dapat bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka di dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Ini adalah surat dari Paulus kepada Titus yang sedang melayani jemaat Tuhan di Kreta. Ya, agar Titus ini memberitakan, menasehati dan meyakinkan jemaat Tuhan yang ada di sana dengan segala kewibawaan. Maksud kewibawaan ini adalah bahwa Titus ini adalah orang yang diberikan otoritas, mandat oleh Allah untuk memimpin jemaat Tuhan yang ada di Kreta. Ya, jadi Titus ini punya otoritas, punya kuasa, punya hak, punya wewenang untuk meyakinkan, untuk menasehati, untuk memberitakan apa yang diberitakan, apa yang dinasehati, apa yang harus diyakinkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Kreta. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, ini berbicara tentang karena kasih karunia Allah. Jadi yang dinasehati adalah kasih karunia Allah. Jemaat Tuhan yang ada di Kreta sedang diberikan penjelasan tentang kasih karunia Allah. Ada dua pengertian kasih karunia Allah di dalam surat Titus ini. Yang pertama adalah di dalam Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini kasih karunia, pengertian kasih karunia Allah yang pertama, bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu bukan karena kita melakukan banyak kasih. Keselamatan itu bukan karena kita sudah hidup benar di mata Tuhan. Bukan. Tetapi keselamatan itu adalah pemberian Allah, adalah anugerah Allah. Keselamatan itu adalah hasil karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang telah menjadi manusia. Ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah melayani, memberikan contoh, teladan, bahkan Dia yang sudah mati, bangkit, bahkan naik ke sorga dan dimuliakan. Setelah itu Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya yang terus bekerja di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Ini tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah tentang pemberian. Pemberian kasih-Nya kepada orang yang tidak layak menerimanya. Jadi orang yang tidak layak menerimanya itu diberikan sama Allah. Asalkan dia percaya. Di dalam Yohanes 3, Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ya, terus sebaliknya, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, kasih karunia Allah berbicara tentang kasih Allah kepada manusia.
tentang penyelamatan yang diberikan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena pemberian Allah, dan yang percaya itu diselamatkan. Ada begitu banyak orang mengerti tentang ayat ini dengan baik, tentang kasih karunia ini dengan baik, ya, sehingga orang merasakan luar biasa sekali Tuhan, luar biasa sekali Allahnya orang Kristen ini, ya, memberikan keselamatan ini tanpa perbuatan baik. Oleh sebab itu, kalau memang keselamatan dengan perbuatan baik saja, kita boleh dong melakukan dosa. Kita boleh dong melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, berjudi, mabuk-mabukan, ya, membunuh, berbohong, memfitnah, ya, hidup seenaknya saja, tidak tertib. Boleh dong seperti itu. Kan keselamatan bukan karena perbuatan baik, ya, tetapi karena kita percaya saja kepada Yesus. Saya mau katakan, betul keselamatan itu hanya karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, karena Allah yang sudah memberikan anugerahnya itu kepada kita. Tetapi kita tidak bisa melepaskan pengertian kasih karunia Allah yang kedua, ya. Jadi kasih karunia Allah yang pertama itu tentang bagaimana karya keselamatan Tuhan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan yang kedua itu, pengertian tentang kasih karunia Allah kita bisa lihat di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ya, sudah dinyatakan. Yang tadi saya sudah jelaskan bagaimana perjalanan hidup Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu sudah dinyatakan dan sudah banyak orang yang menerimanya pada saat itu dan sampai saat ini, apalagi, ya. Ayat 12. Ini dia pengertian tentang kasih karunia. Ketika kita diselamatkan, ya, kita sudah menerima Yesus Kristus itu, lalu masuk ke ayat 12-nya ini, Ia mendidik kita. Ya, jadi pendidikan ini juga berbicara tentang kasih karunia Allah, pemberian Allah dengan cuma-cuma, ya, supaya kita mendapatkan pendidikan. Saudara, kalau seandainya orang tua hanya memberikan kita makan minum saja tanpa mendidik kita, saya tidak tahu apa jadinya anak-anak zaman sekarang. Tentunya orang tua itu karena dia sayang sama anaknya, dia tidak hanya kasih makan minum saja kepada anaknya, tetapi tentunya ada pendidikan yang diberikan kepada anaknya supaya anaknya itu dapat bertumbuh dengan baik, bersosial dengan baik dan segalanya, ya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, ya, dengan Allah. Ketika dia sudah menyelamatkan kita, ketika dia sudah menebus dosa kita, ketika dia sudah menguatkan, menolong kita, ya, tentunya dia akan mendidik kita. Didikannya untuk apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan. Ketika kita sudah diselamatkan, ya, bukan karena Tuhan melihat dulu perbuatan baik kita lalu kita diselamatkan, tidak. Dalam keadaan berdosa, Tuhan sudah selamatkan kita. Jadi jelas bahwa keselamatan itu bukan karena kita lakukan kebaikan dulu baru Tuhan selamatkan, tidak. Tetapi dalam keadaan kita sedang di dalam dosa, disitulah Tuhan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, sedikit kesaksian saya. Ya, waktu saya belum menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, hidup saya kacau sekali. Ya, kacau sekali. Ketika saya sebarkan video ini, akan banyak teman-teman saya yang dulu hidup bersama dengan saya. Ya, mereka tahu persis siapa saya. Ya. Tetapi dalam keadaan saya yang sangat menyakitkan hati Tuhan pada saat itu, bukan hanya menyakitkan hati Tuhan, tetapi keadaan saya juga sangat menyakitkan hati orang-orang yang ada di sekeliling saya. Ya, saya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat memalukan, ya, bahkan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan sesama saya. Ya. Dalam keadaan saya seperti itu, Tuhan selamatkan saya. Tuhan tarik saya. Tuhan bawa saya. Tuhan memberikan anugerahnya yang begitu luar biasa. Sehingga yang dulunya tadi saya merasa kotor, saya merasa seperti sampah masyarakat, saya sepertinya dulu tidak berguna lagi, ya, saya jadi merasa berharga. Saya jadi merasa ada nilai. Waktu saya bertobat, saya datang ke gereja itu saya malu. Jujur saya malu sekali. Saya ngerasa, aduh, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini nggak layak lah. Saya ini, aduh, siapa saya? Nah, itu yang saya rasakan, ya, itu yang saya rasakan.
Tetapi ada Yesus yang terus menguatkan saya, Yesus yang membuat saya sepertinya saya ini bernilai. Ya. Dan ketika saya diselamatkan, ya, saya sepertinya mendapatkan kekuatan dari Tuhan, ya, bahwa saya ini layak, saya ini berkenan, saya ini sudah ditebus dosanya, lalu saya percaya kepada Yesus. Ya, ketika saya percaya kepada Yesus, saya mulai datang ke gereja. Nah, disitulah saya baru mendapatkan yang namanya proses pendidikan. Pendidikan untuk apa? Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Akhirnya saya datang kepada Tuhan. Ya, itu saya ingat waktu itu saya terjadinya menerima kasih karunia itu saat saya ada di kamar saya pada saat itu, ya. Jadi benar-benar keadaan saya lagi kacau sekali, dan Tuhan datang kepada saya, Tuhan menjamah saya, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, dan Tuhan memberikan suatu pengertian yang begitu luar biasa, dan Tuhan mulai mendidik saya. Di situ saya mulai melepaskan rokok saya melepaskan gaya-gaya hidup saya yang lama dan sebagainya. Pokoknya tidak pantas lah dikatakan. Yang jelas, ya, di situ Tuhan didik saya. Dari cara bicara saya, kehidupan saya sehari-hari, semuanya Tuhan ajar. Ya, Tuhan didik supaya meninggalkan gaya-gaya hidup, keinginan-keinginan duniawi. Setelah Tuhan didik itu, baru ya dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, jadi kematian Yesus itu bukan hanya untuk menyelamatkan kita saja, melainkan membebaskan kita dari segala dosa. Tidak ada alasan bagi orang-orang percaya yang sudah percaya tetapi tetap hidup di dalam dosa, karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Yesus tidak hanya membebaskan kita dari dosa, melainkan Yesus juga akan terus mengerjakan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menyucikan kita terus-menerus, ya, sampai kita hidup menjadi orang yang rajin berbuat baik. Seperti itu. Itulah tentang kasih karunia, ada dua. Yang pertama, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Dalam keadaan berdosa kita diselamatkan. Yang kedua, setelah kita diselamatkan, tentunya kita harus hidup dalam perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Ya, jadi kehidupan kita itu gak seperti yang dulu lagi. Jangan sampai seperti jemaat Tuhan yang ada di Kreta. Mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah beribadah kepada Tuhan, tetapi perbuatan-perbuatan mereka itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Dikatakan di dalam Titus pasalnya yang pertama, yang ke-10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Nah, itu dia yang pertama. Lalu kedua, ayat 12-nya, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas, ya. Kesaksian itu benar. Jadi kehidupan mereka itu sangat menyakitkan hati Tuhan, padahal sudah di dalam Tuhan. Ayat 16-nya, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik, ya. Padahal kasih karunia Tuhan itu justru memampukan kita berbuat baik. Ada banyak anak-anak Tuhan zaman sekarang, mereka ke gereja, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi perbuatan mereka sebenarnya mereka menyangkal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan kaget. Kalau Bapak Ibu Saudara di dalam rumah Tuhan, ya mungkin dia rajin ke gereja, dia bantu pekerjaan Tuhan, dia menyumbang, dia memberikan perpuluhan, dia memperhatikan hamba Tuhan. Tapi ketika kehidupan mereka tidak tertib,
ya masih mengejar keinginan-keinginan duniawi, kefasikan ya, dan tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ya, ibadah ini dalam pengertiannya luas sekali ya. Datang ke rumah Tuhan, persekutuan, beribadah juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu juga beribadah mengunjungi janda-janda, itu juga beribadah anak-anak yatim, itu juga beribadah kepada Tuhan. Luas sekali pengertiannya. Jadi kalau ada orang-orang yang hanya mungkin di gereja kelihatan actionnya keren banget, ya, tapi kalau perbuatannya seperti itu, saudara, saya mau katakan, memang dari mulut mereka mengaku mengenal Allah. Sebenarnya dari perbuatan mereka itu menyangkal Tuhan. Ya, mereka menyangkal Allah. Oleh sebab itu Titus ditugaskan untuk ke Kreta, cepat-cepat mengangkat penatua, ya, penilik jemaat. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan surat-surat Paulus, ya itu biasanya dia di saat dia memberikan salam pasti ucapan syukur itu kebanyakan. Ini enggak. Setelah Paulus memberikan salam, langsung masuk pada poinnya. Kenapa langsung masuk pada poinnya? Disuruh angkat penatua penilik jemaat. Karena keadaannya sudah tidak kondusif lagi. Ya, banyak hidup yang tidak senonoh di sana. Ya, terus di sana itu banyak orang yang serakah. Banyak orang yang suka marah, yang suka mabuk, ya, angkuh, macam-macam. Jadi itu cepat-cepat diangkat pemimpin-pemimpin di sana, di setiap daerah-daerah di sana, wilayah-wilayah di sana, supaya mereka cepat-cepat mengatur, ya, mendisiplinkan jemaat-jemaat Tuhan yang seperti itu. Ya, itu harus dibereskan cepat-cepat ya. Jangan sampai menjadi menjadi racun, ya, menjadi ragi, ya, merusak akhirnya anak-anak Tuhan yang lain yang ada di sana, di dalam Titus pasal 3 ayat 10. Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Ya, jadi harus cepat-cepat dijauhi itu orang-orang yang seperti itu. Sudah dinasihati tidak mau, sudah diberikan arahan, pandangan tidak mau, ya lebih baik jaga-jaga jarak lah, seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi di Titus pasal 2 ayat yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Ya, jadi beritanya itu tentang kasih karunia Allah. Ada banyak ternyata jemaat-jemaat Tuhan di sana yang tidak mengerti tentang kasih karunia Allah. Mereka berpikir ketika mereka percaya Tuhan bukan karena perbuatan baik, akhirnya mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang seenaknya saja. Ya, melainkan kasih karunia Tuhan itu tidak seperti itu. Kasih karunia Tuhan itu juga mendidik supaya orang jadi rajin berbuat baik. Karena kematian pengorbanan Yesus di kayu salib bukan saja menyelamatkan orang bukan karena perbuatan baik, tetapi juga membebaskan orang dari segala kejahatan. Ya, dari segala dosa. Itu dibebaskan sama Tuhan. Supaya orang itu tidak terikat lagi, sudah tidak dikuasai lagi oleh dosa itu, oleh maut itu. Dibebaskan. Itulah berita, itulah nasihat yang Titus lakukan, yang Titus yakinkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Kreta, dan yang Titus berikan untuk melengkapi ya penilik-penilik jemaat yang ada di sana. Titus 2 ayat yang 15 bagian B-nya, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam Titus 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya, hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ya, ini maksudnya janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ada banyak orang yang bilang, you jangan ngerokok, padahal dia sendiri merokok. You jangan bohong, padahal dia sendiri suka bohong. Ya. Jadi orang bagaimana nggak mau menganggap kita rendah? Kalau kita ingin menasehati yang baik kepada orang lain, hendaknya hidup kita juga harus baik. Ya.
Oleh sebab itu Paulus menasihatkan Titus, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi Titus itu juga, kamu jangan ngomong saja, kamu juga harus memberikan teladan yang baik. Seperti itu. Ya, ada banyak orang jago menasehati. Ada banyak orang jago memberikan pandangan-pandangan ya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi dia nggak melakukannya. Nah, itu nanti orang akan menganggap rendah. Ya, orang nggak akan pandang dia. Ya, malahan orang akan memandang buruk. Ya, bukan hanya orang itu yang dianggap buruk, tetapi keyakinannya akan dianggap buruk. Kok Kristen seperti ini sih hidupnya? Kok Kristen tidak mengajari yang baik? Cuman mulutnya doang yang baik, tapi perbuatannya tidak. Ya, oleh sebab itu, Paulus mengingatkan, hendaklah engkau jujur, sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat, dan tidak bercela. Itu juga yang dinasehatkan oleh, sama ya, saya jadi ingat nasihat oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ayat 12-nya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ya, jadi sama seperti itu dinasihati. Ya, supaya jadi teladan. Jangan sampai menganggap engkau rendah. Maksudnya bukan jadi sombong, angku, ya, jadi eksklusif. Enggak, maksudnya janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah, artinya menjadikan dirinya teladan. Ya, sehingga tidak ada orang yang menganggap rendah ketika kita sudah menjadi teladan. Tetapi ketika kita sudah menjadi teladan yang baik, dalam perkataan, dalam tindakan kita, dalam kesucian kita, masih saja ada yang menghina, itu sudah jelas bidat. Itu jelas sudah, saat itu udah berseberangan itu dengan firman Tuhan. Itu pasti pihak orang-orang yang tidak percaya Yesus, seperti itu ya. Rasul Paulus sendiri tidak hanya menasehati, tetapi di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 berkata seperti ini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus sendiri tidak hanya menasehati Timotius dan tidak hanya menasehati Titus, tapi dia sendiri menjadi teladan. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita imani sampai saat ini. Ya, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama Tuhan akan ditinggikan, nama Tuhan akan diagungkan lewat kehidupan kita, lewat berita kita, lewat nasihat kita, lewat apa yang kita yakinkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Tetapi kalau kita hidupnya menyakitkan hati Tuhan, ya, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidupnya buas, ya, tidak tertib, bagaimana kita mau meyakinkan orang lain bahwa kasih karunia Allah itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita? Ya, oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, hendaknya kita mensyukuri karena keselamatan kita diberikan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, karena benar-benar anugerah Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Dan jangan sampai ketika kematian Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah membebaskan kita dari kejahatan, justru kita tidak mau keluar dari kejahatan. Yesus ajarkan justru supaya kita rajin berbuat baik. Ya. Jangan sampai kita ketika kita percaya kepada Tuhan, malah kita tidak mau rajin berbuat baik. Kita hidup seperti dunia hidup. Kalau begitu apa bedanya dunia dengan orang-orang percaya? Sama saja. Lewat firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita supaya kita mengerti kasih karunia Tuhan dengan baik. Kasih karunia itu menyelamatkan tanpa embel-embel, tanpa pamrih. Benar-benar Allah tulus ingin menyelamatkan kita. Tapi Allah juga tulus untuk mendidik kita supaya kita menjadi manusia-manusia surgawi, manusia-manusia yang memiliki kasih seperti Allah memiliki kasih.
Ya, jangan sampai dari mulut kita berkata saya mengenal Allah, tetapi perbuatan kita menyangkal Allah. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan buat kita, menjadi kekuatan buat kita, dan penghiburan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan beserta kita senantiasa. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus berkati sidang jemaat-Mu yang ada di Bogor dan di Gading Serpong, permasalahan mereka. Mungkin mereka mengalami pergumulan dalam hal ekonomi, kesehatan. Tuhan tolong berikan penghiburan, kekuatan, jalan keluar. Tuhan tolong usaha-usaha mereka. Tuhan tolong kesehatan mereka. Jauhkan dari virus wabah yang sedang terjadi saat ini. Berikan kami hikmat juga untuk kami menjaga kebersihan kami, menjaga diri kami sendiri juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ampuni dosa-dosa kami, ampuni pelanggaran kami apabila kami banyak salah di dalam kami menjalani kehidupan ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang paham akan kasih karunia Allah. Kami rajin berbuat baik, rajin menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Tuhan. Terus berkati, tolong pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Bogor, yang ada di Gading Serpong, dan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Daruraya. Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Banyak jiwa yang akan datang kepada Tuhan untuk bersama-sama dengan kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Haleluya.